Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukar PSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, hari biasa pekan ke-11. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat 15. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah janganlah berdoa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari, doa Bapa kami adalah doa yang sudah sangat sering kita doakan. Bahkan mungkin dalam satu hari lebih dari satu kali kita mendoakannya. Dalam pertemuan atau ibadat singkat, doa ini menjadi seperti penyimpul dari doa-doa sebelumnya. Kita mengatakan, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ini menandakan bahwa kita pun diajari dan yakin bahwa doa Bapa kami ini sangat penting dan berisi intisari dari doa Kristiani. Dalam doa ini Yesus mengingatkan secara jelas hakikat doa, isi doa, dan secara tidak langsung mengingatkan kepada kita bagaimana Bapa itu sebenarnya. Dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mengingatkan agar kita jangan berdoa bertele-tele. Dikatakan tadi bahwa orang yang berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah, yakni yang berdoa dengan lama-lama, dengan suara yang kuat-kuat, bahkan kadang sambil menyakiti dirinya sendiri. Dari isi doa Bapa kami terlihat bagaimana gaya hidup Yesus dan juga keinginannya yang seharusnya diikuti oleh para murid. Yesus mengajari agar meminta hal-hal yang penting saja. Orang yang dapat meminta dengan cara ini berarti orang itu adalah orang yang mengenal karunia Tuhan yang tak pernah henti dalam hidupnya. Berdoa bukan memberi informasi kepada Tuhan, tapi lebih mengungkapkan isi hati dan iman. Seruan yang mesti diberikan oleh para murid adalah Bapa kami. Kepantasan menyerukan Bapa kami dihubungkan dengan kemuridan dan kelakuannya. Dengan menyerukan Bapa kami, hendak menunjukkan kesadaran akan persaudaraan kita dengan yang lain dalam satu Bapa. Dengan menyebut tempat Bapa di surga, mau ditekankan bahwa kebapaan Allah itu berbeda dengan kebapaan duniawi, tapi di sisi lain bersifat universal. Ada 7 permintaan yang perlu disampaikan dalam doa Bapa kami ini, yakni pertama, agar nama Allah dikuduskan atau dimuliakan. Dikuduskan berarti dipisahkan dari yang lain, menjadi suci, satu
satu-satunya nama yang perlu dimuliakan adalah nama Bapa. Nama mengindikasikan orang, maka hanya Allah yang kudus, yang lain mengarahkan diri pada kekudusan. Kedua, dimohonkan agar datanglah kerajaan Allah di atas bumi seperti di surga. Ini berarti Allah meraja dalam hidup manusia, agar manusia tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dengan kedua permohonan ini diungkapkan cita-cita juga kerendahan hati, karena sadar siapa dirinya sebagai manusia yang diciptakan. Ketiga, dengan kerendahan hati itulah baru seseorang bisa mengatakan, jadilah kehendakmu. Yang dicari dalam kehidupan orang beriman bukan kemuliaan diri, tetapi kemuliaan nama Allah. Bukan kehendak sendiri, tetapi kehendak Bapa, seperti yang telah terjadi di surga. Yang keempat, untuk diri sendiri. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, bukan melimpah, tapi secukupnya. Dengan ungkapan ini terkandung juga isi bahwa makanan yang diharapkan bukan hanya makanan jasmani, tapi juga rohani, spiritual, untuk bekal besok nanti di akhir hidup. Kelima, kemudian sebagai orang yang memiliki kelemahan, kita perlu disadarkan bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Maka kita meminta untuk diampuni. Dengan itu juga kita diingatkan bahwa kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena kita sama-sama orang yang memiliki kelemahan. Saya lemah, Anda lemah, kita semua lemah. Karena itu kita mohon diampuni, sekaligus juga siap untuk mengampuni. Yang keenam, karena itu kita mohon agar jangan dibawa pada pencobaan, karena terkadang kita tidak sanggup menanggungnya, walaupun mungkin pencobaan itu untuk menyucikan seperti emas yang dimurnikan dalam api. Akhirnya, agar kita dibebaskan dari yang jahat. Ketujuh permohonan ini kiranya menyimbolkan kesempurnaan doa kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudari, doa ini sangat indah sekali. Doa Bapa kami ini sangat dalam sekali. Maka mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh mendoakannya. Dengan mendoakannya dengan hati yang sungguh, kita bermenung, berefleksi untuk dapat bersyukur dan sekaligus mau dan mampu memperbaiki diri kita terus-menerus, sehingga kita pun mendapatkan keselamatan, dapat menikmati kehidupan kita di dunia, dan kita berharap juga dapat menikmati kerajaan